Inspirasi dan motivasi bisa datang dari berbagai sumber. Bisa dari buku, pengalaman, atau lewat obrolan dengan orang yang kita temui sejalan dengan waktu. Inilah Kudos, podcast yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia bersama Irfan Ihsan dan Dania Iman langsung dari Washington, D.C. Para orang-orang Indonesia ke Amerika tuh sebenarnya banyak sekali kesempatannya, cuman banyak yang tidak tahu. Oke. Dan saya ingin semua itu untuk selalu menjadi orang yang penasaran dan menjadi orang yang sangat curious untuk melanjutkan pendidikan atau basket di Amerika, karena sebenarnya tidak sesusah itu. Hey guys, selamat datang kembali di Kudos, kisah unik diaspora bersama saya Dania Iman dan Irfan Ihsan. Kali ini seperti biasa kita kedatangan orang-orang yang kayaknya dengar ceritanya tuh, wah, ini kok bisa ya gitu. Iya. Dan lagi-lagi kita juga membahas mengenai mimpi ya, Van ya. Mimpi untuk bisa bersekolah, mimpi juga untuk mungkin menggapai sesuatu yang mereka inginkan. Ya, nah salah satunya adalah sekolah di Amerika. Jadi gini, kalau sekolah di Amerika untuk yang memang mungkin ikut orang tuanya tinggal di Amerika, itu kan hal yang biasa lah gitu. Tapi kebayang gak sih kalau misalnya selama ini di Jakarta nih misalnya, atau di Indonesia deh pokoknya. Terus tiba-tiba, aduh pengen banget ya, gimana sih untuk bisa sekolah di Amerika, misalnya kuliah, atau mungkin ngerasain gimana sekolah SMA di Amerika. Iya, kan biasanya kan suka melihat ya, bisa sekolah SMA terus masuk asrama mungkin. Tapi kan memang kalau di Amerika itu ada sekolah publik dan juga ada sekolah swasta ya. Iya. Kalau swasta itu bayar udah pasti. Udah pasti. Kalau publik memang gratis. Gratis buat warganya. Iya kan? Buat warganya, buat warga Amerikanya. Tapi kalau buat yang dari Indonesia kan juga belum tentu juga. Pasti ada beberapa persyaratannya. Iya kan? Nah, sekarang ini kenapa kita undang seseorang untuk ngobrol-ngobrol sama kita kali ini di Kudos? Mungkin kita suruh kenalan dulu siapa gitu ya, Van ya? Ya. Nama saya Fatih Respati. Saya datang dari Jakarta dan umur saya 15 tahun. Nah, wah, gak nyangka ya, tadi 15 tahun. Kamu tingginya berapa sih? Kayak tinggi banget soalnya. 184 atau 5 cm. Oh, beda tipis lah Dan. Oh iyalah, ukuran sepatunya berapa? Ukuran sepatu 46. Wah. Beda tipis juga sama Dania, beda tipis sih. Tinggi tadi hampir sama lah sama Dania ya. Dania di atas kursi, nah beda tipis masih. Masih kalah. Iya, tapi kalau ngelihat saya juga. Kalau ngelihat anak-anak yang tinggi-tinggi gini ya, ini pasti biasa ya, bayangan saya adalah ini pasti atlet nih, suka berenang, suka basket, suka main bola. Kakinya kan gede. Bener kok jadi ngomongin kaki? Ini kita gak ngomongin soal ukuran loh. Kita ngomongin soal prestasi. Oh iya, kita mau ngomongin soal prestasi. Nah, Fatih mungkin bisa bercerita sedikit. Tadi kan bilang katanya dari Jakarta, terus sekarang sekolah di Amerika. Itu gimana ceritanya? Awalnya sih saya sebenarnya hobinya bukan basket ya. Dan mulai basket tuh karena memang pas itu dipaksa sama ayah. Oh, oke. Awalnya ya? Iya, awalnya. Dan dari situ ikut basket, ikut klub, dan akhirnya kesampaian saya ke Amerika. Tujuannya sebenarnya untuk mengantar kakak saya kuliah di sana, untuk visit-visit universitas dulu. Dan di sana sama ayah saya sekalian dicariin pelatih untuk berlatih sama pelatihnya 3 kali atau 4 kali mumpung ada waktu luang. Dan akhirnya dari situ pulang ke Indonesia ditawarin sama pelatihnya untuk jika mau melanjutkan pendidikan di Amerika. Dan saat itu menurut saya masih hal yang gila ya. Iya ya. Nggak nyangka kok bisa ya ke Amerika, kan levelnya beda jauh sama Indonesia gitu. Dan akhirnya dicariin sama pelatihnya sekolah yang benar, dan sampai titik dimana akhirnya bisa keterima gitu. Oke. Oh, oke. Jadi pokoknya Fatih ini sekolah di Indonesia, di mana, Jakarta, Fatih? Di Binus. Simpruk. Terus sejak 2 tahun yang lalu mulai bermain basket. Tadinya nggak main basket? Enggak, mulai main basket kelas 2 SMP. Oh, 2 SMP okay. Udah main. Jadi benar-benar singkat waktunya ya. Baru 2 banget tahun. loh 2 tahun. Itu juga karena dipaksa sama papanya. Iya, kan kalau dipaksa kan biasanya ogah-ogahan ya. Nah, terus udah gitu dicariin coachnya itu di Amerika. Iya, di Amerika. Gimana waktu kayak itu? Privat gitu di New York. Oh, cara nyarinya itu gimana? Papa terakhir scrolling lewat Instagram dan ngeliat iklan namanya Coach App ya. Dan itu melayankan para customer untuk mencari pelatih seperti pelatih private
1 lawan 1. Oke. Dan itu banyak sekali pelatih yang tersedia di seluruh Amerika. Oke. Jadi nggak susah sih sebenarnya nyarinya. Jadi waktu itu download aplikasi Coach ini dan bisa mencari pelatih untuk beragam jenis olahraga. Iya, nggak cuma basket. Jadi tahun lalu berangkat ke Amerika itu untuk bertemu dengan coachnya, latihan basket selama berapa lama? 4 hari, 5 Hanya hari. 4 hari. Oh. Jadi short course gitu ya. Iya, Jadi kalau orang sih bisa aja ya, mau latihan tenis misalnya atau basket, cari di coach, ada pelatih yang bagus banget nih misal di Amerika. Terus kemudian daripada hanya datang berlibur aja ke Amerika, tapi ini sekalian liburan ke Amerika tapi juga berlatih secara private. Iya. Terserah ya mau berapa hari Iya, ya. mau sekali, Iya. 2 kali juga bisa. Dan Wah. Fatih ini latihan selama 4 hari. Iya, Berapa Terus- jam waktu itu seharinya? 1,5 jam nih sampai 2 Oke. jam. Jadi dilatih gimana cara tips and Iya, tricksnya gitu beda-beda ya. lah. Materinya selalu beda-beda setiap hari. Jauh banget gak sih perbedaannya dilatih di sini sama waktu latihan di Indonesia? Sebenarnya hal yang dilatih bedanya dengan Indonesia dengan Amerika tuh sama. Cuman di Amerika jika mau melanjutkan materi yang selanjutnya, misalnya materi yang susah, mereka harus yakin bahwa fundamental tuh memang harus nomor 1, harus bagus dulu, baru bisa melanjutkan ke misalnya drill-drill latihan selanjutnya. Oh, Jadi oke. Iya. fundamental di Amerika memang nomor 1 sih. Iya, Jadi masuk ke beda dalam gitu. fundamental itu Iya. misalnya apa, dribbling atau Dribbling, shooting. Jadi mereka tuh nggak perlu kita tuh kalau misalnya main basket gaya-gayanya bagus tuh mereka sebenarnya tidak peduli malah. Oh, Iya, oke. iya. Yang penting fundamental. Oke. Basket dulu. Dan setelah berlatih 4 hari, lalu kan Fatih pulang ke Indonesia. Terus waktu itu gimana jadinya sampai akhirnya memutuskan untuk sekolah ke Amerika? Karena waktu itu mendadak ya sama pelatih yang kemarin ini ditawarkan untuk sekolah di Amerika. Dan pas itu sih gimana ya, rasanya sih kayak nggak mungkin gitu ya. Ya impossible lah. Pas itu baru setahun main basket kan. Iya. Masa langsung ke Amerika gitu. Iya, iya. Rasanya sih gitu. Dan itu ditawarkan sekolah ke Amerika, apakah beasiswa atau gimana, Fatih? Dapat potongan harga. Jadi bisa dibilang itu beasiswa sebenarnya Iya. ya. Cuman nggak full. Oke. Dapat beasiswa untuk sekolah di sekolah private school ini, Iya. di Blue Ridge ini. Namanya apa Ada tadi? school tuh, Blue Ridge Blue Ridge High School di... St. George, Virginia. Nah, jadi pada saat akhirnya sudah pulang, terus Iya. kemudian ditawarin mau berlanjut apa enggak di basket, sekaligus sekolah gitu berarti ya, mendapatkan beasiswa, terus akhirnya dicariin sama mereka ya. Ini buat pelajaran juga buat kalau kita make coach untuk short course gitu ya, misalnya di Amerika nih dalam hal ini, justru bukan hanya latihan doang, tapi kita juga menunjukkan kesungguhan kita ya. Iya, iya. Sampai benar. akhirnya si coachnya juga punya rasa percaya Iya. sama kita. Aha. Terus sehingga dia, karena pada saat dia tahu ada kesempatan beasiswa dari sebuah sekolah, dia akan ngontak kita walaupun kita di Indonesia Iya, gitu ya. iya. Mau nggak nih coba ikutan gitu Iya, ya. iya. Terus apa aja yang perlu disiapin tuh? Pas itu sih persiapannya banyak banget ya. Pertama harus bikin seperti CV profile gitu lah, tapi untuk pemain gitu. Jadi pertama suruh ngirim video-video latihan sama ngirim video-video highlight dari pertandingan. Itu aja sih. Fatih mendapat beasiswa ini karena Fatih memang bisa bermain basket. Dan yang dilihat apakah memang skill basketnya aja atau apalagi nih yang dilihat? Mungkin dari nilai atau juga dari yang lainnya? Jujur sebenarnya untuk saat ini saya tuh sebenarnya belum jago dan belum selevel dengan main-main timnas seumuran saya tuh sebenarnya belum selevel. Cuman karena saya di sekolah mendapatkan nilai yang konsisten Iya. dan di atas rata-rata. Akademis nih. nilai Iya, akademik yang maksudnya. dilihat. Oke. Jadi memang itu juga yang paling penting ya. Iya. Dan dari pihak sekolah sendiri waktu itu apakah langsung mengontak juga Fatih atau juga mengontak sekolah atau gimana? Jadi para guru dari sekolah saya tuh disuruh mengisi formulir tentang komentar diri saya sendiri gitu. Oh, ditanyain satu-satu Iya, gitu ya. satu-satu ditanyain dari math, English itu. Saya disuruh ngasih guru-guru itu link, yang linknya itu link sekolah di Virginia, di mana setiap guru tuh ngisi form gitu. Oh, oke. Seperti apa sekolahnya? Mungkin bisa dideskripsikan. Tempatnya sih di dusun banget, Oh, gitu ya. nggak ada hiburannya sama sekali. Jadi di sana tuh kerjaannya pertama karena di gunung, jadi banyak outdoor activity untuk weekendnya. Jadi menurut saya sih nggak bosen ya kalau ada outdoor activity, karena outdoor activity-nya banyak. Dan yang kedua olahraga, yang ketiga belajar. Itu aja sih yang di sekolah sana. Justru Fokus. bagus sih di kota Iya. di kota kecil, jadi fokus Iya. berolahraga. Dan prestasi dari sekolah ini sendiri gimana di bidang basketnya? Bagus sekali karena untuk state champion udah
beberapa kali sih Wow. dalam Iya. beberapa tahun yang lalu. Jadi memang sudah menjamin kalau sekolah ini sudah Basketnya ya. mengeluarkan atlet-atlet ya. Dan tadi juga tidak hanya basket kan Fatih bilang ya Banyak. di sekolah ini ya. Iya. Iya. Dan Fatih sendiri di sekolah ini harus mempelajari olahraga lain nggak atau hanya fokus di basket? Karena di sana banyak olahraga yang tersedia program olahraganya, jadi setiap murid harus pilih kalau nggak salah 3 atau 2 olahraga. Jadi walaupun misalnya sukanya basket atau bola, harus pilih juga yang lain untuk sampingannya. Oke, jadi Fatih memilih basket Dan bola. basket dan bola. Tapi mainnya yang di basket tadi Iya. itu ya. Nah, buat yang dengerin sekarang mungkin jadi terinspirasi juga kan. Bisa dia memang main basket atau main volley atau main apapun juga deh gitu. Wah, berarti ada kesempatan dong ya gue buat sekolah di Amerika gitu. Iya. Nah, akhirnya kan tadi udah ngasih tahu Fatih prosesnya adalah awalnya memang dia harus memperkenalkan diri dulu dengan coach yang ada di sini melalui aplikasi tadi. Iya. Latihan course singkat dulu, jadi bukan hanya liburan gitu ya. Nah, setelah nanti dikontak, dihubungin, siapin semuanya, video-video tadi ya, video-video Iya. realnya. Nah, kemudian pada saat ada interview jadi kan ya? Iya, Interviewnya ada, gimana waktu itu? lewat Skype. Apa yang ditanya? Dari sekolah sananya punya counselor buat international students. Nah, untuk murid-murid baru tuh harus ada seperti video call lewat Skype. Oke. Itu Iya. ditanyain banyak hal. Yang pertama sih kenapa mau masuk Blue Ridge dan Oke. juga apa interest yang diinginkan dari Blue Ridge dan apa yang pengen diharapkan dengan sekolah di sana dan juga awal mula main basket dan banyak yang lain. Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika? Atau tentang cerita yang Amerika banget? Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa Simak Amerikoi. di YouTube channel VOA Indonesia. Amerikoi! Kembali di Kudos bersama saya Irfan Isan. Dan saya Dania Iman. Kita masih ngobrol-ngobrol bersama Fatih Respati. Kan Fatih ini dari Indonesia. Apakah ada murid dari Indonesia lain di Blue Ridge? 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Wow. Jadi setelah 13 tahun baru ada lagi nih dari Iya. Indonesia ya yang sekolah ya. Atlet juga dia. Saya kurang tahu. Oke. Saya juga belum tahu namanya siapa. Udah 13 tahun lalu udah lama Ini sih udah ya. lama Sekarang banget, udah di mana tuh? udah kerja atau udah jadi atlet. Tapi ini menarik juga ya, berarti Blue Ridge High School ini memang merekrut orang-orang dari seluruh dunia gitu ya Fatih ya. Apakah memang ada atlet yang Fatih kenal gitu yang berasal dari sekolah ini yang sekarang sudah menjadi atlet profesional? Yang sudah menjadi atlet profesional ada satu. Oh ya. Yang saya tahu sebelum tahu sekolahnya apa ini, saya sebenarnya sudah tahu pemainnya dan baru sekarang saya tahu dia SMA-nya di Blue Ridge. Oh. Pemainnya dari Guinea, namanya Mamadi Diakite. Oh, oke. Mamadi. Iya, Oke. Dia belum ke NBA ya sekarang tapi ya. kayaknya di NCAA. masih senior season baru mulai Oh, kayaknya. oke. Oh, oke. Tapi ini menarik juga ya. Tadi kamu kan ngomong NBA ya, Van ya. Hah. Kalau di NBA ini kan juga kita bisa melihat beragam banget ya orang-orangnya ya. Iya. Dan kalau di Washington DC sendiri di Wizard kan kita udah tahu ya ada Rui Hachimura Iya, dari Jepang. dari Jepang. Nah, ini siapa tahu nanti ada yang berasal dari Indonesia. Kita Wih, nggak tahu amin, dong. amin, Fatih amin. Respati gitu kan ya. Amin. Iya bisa jadi. Jadi ternyata memang pencarian bakatnya ini dimulai dari SMA, SMP ya. Kalau iya. Fatih berarti kan dari SMP. Dan ini dia nih, ini yang sebenarnya yang paling bisa memberikan semangat. Fatih ini sekali lagi nih baru mulai basket tuh baru 2 tahun loh. Waduh, kita masih Bukan umur 2 punya, tahun bukan, tapi maksudnya baru 2 tahun yang lalu loh Iya. baru mulai basket. Kita masih punya harapan nggak ya? Kita sih kalau saya sih udah enggak kayaknya ya. Ngomong-ngomong saya nggak bisa berenang. Siapa tahu saya bisa mencari pelatih dari Coach App terus tiba-tiba jadi atlet, enggak ya? Coba dan boleh dan. Panjat pinang bisa nggak? Mungkin kalau ada nanti kita juga bisa apply. Nah jadi ini bisa ngasih semangat bahwa sebenarnya nggak perlu ya basket udah telat nih. Ternyata baru 2 tahun Iya. berlatih basket bisa langsung mendapatkan kesempatan untuk dapat beasiswa di Blue Ridge. Betul, dan tadi Fatih sendiri mengaku basketnya biasa aja loh padahal, tapi memang keinginan itu dan passion di basket itu ada dan itu pasti terlihat Iya. oleh para Pencari perekrut bakat. ya, pencari Iya. bakat ini. Nah kemudian ada syarat-syarat apa sih? Kan ini kan ibaratnya berarti kayak diikat kontrak dong, dapat beasiswa. Tapi kamu bermain buat Blue Ridge. Terus ada syarat apa lagi yang harus dijaga sama Fatih?
Nilai sekolah sih. Nilai sekolah. Nah, ini penting berarti. Nilai sekolah. Iya, penting banget ya, nilai sekolah. Itu kalau meleset sedikit gimana? Pertama, salah satu sanksinya bisa aja beasiswanya bisa dicabut. Itu kalau misalnya sudah parah banget nilainya. Iya. Oke. Yang kedua, mungkin tidak boleh main di pertandingan. Jadi disuruh belajar dulu. Dihukum ya. Sampai nilainya bagus baru boleh main lagi. Wah, keren banget. Dan ini berarti terlihat juga waktu saat perekrutan itu dilihat juga banget ya nilai akademis Iya, di dilihat banget. Jakartanya ya. Iya. Jadi nilai nomor 1, skill nomor 2, istilahnya gitu ya. Wah, berarti nih suka ada asumsi salah nih orang bilang ini. Nggak apa-apa kan gue mau fokus di bola. Iya, yang penting gitu kan ya. jago main bola, Penting gua bisa jago. nendang. Justru pada saat kabur interview itu dilihat itu pertama akademis, kemudian barulah itu tadi ya. Iya. Iya. Skill di basketnya dan semangat keinginannya melalui interview dan video yang dikasih ke sana ya. Betul. Dan tentu juga harus mentalnya harus kuat karena masuk asrama, benar? Iya, di dorm. Tinggal di asrama udah biasa sih karena sebelum-sebelumnya udah pernah ikut camp gitu-gitu kan. Oh, di luar negeri Iya. itu juga. Camp di Jakarta. Oh, di Indonesia. Iya, banyak Oke. ikut camp. Kalau idola kamu sendiri siapa nih? Paul George Paul George. dari Paul George. Oklahoma. Oh, kenapa kamu suka sama dia? Karena pertama ceritanya dia sih. Pada awal sebelum dia cedera parah, tuh dia sebenarnya udah jago dan mainnya tuh loncatnya sangat tinggi dan sangat eksplosif. Dan yang pas saat dia cedera, dia tidak bisa misalnya loncat seperti tinggi yang dulu lagi dan tidak bisa mainnya secepat seperti dulu lagi. Tapi dia tetap mencari cara untuk menjadi pemain yang bagus. Dan menurut saya sekarang setelah dia cedera, walaupun banyak kekurangannya, menurut saya dia mainnya sekarang malah tambah lebih bagus daripada yang dulu lagi. Wow. Jadi dia Semangat nggak menyerah lah orangnya. Iya, itu dia ya, Van ya. Jadi memang pada dasarnya udah harus ada passion ya. Iya. Kalau Itu ada dia. keinginan pasti ada jalan dan insya Allah bisa menggapai yang diinginkan ya. Betul. Nah, semangat dan pantang menyerah dan lihat berbagai macam selah-selah yang bisa dimasukin ya Iya, untuk bisa membawa diri kita sendiri mencapai mimpi seperti yang dilakukan oleh Fatih tadi ya. Dan Iya. dan papa mama ngedukung banget ya. Untung banget. Nah, tadi kan di awal Fatih sempat cerita sama sekolah, ditanya sebenarnya apa sih harapannya dengan masuk ke Blue Ridge High School ini. Nah, kita juga pengen tahu nih, tentunya teman-teman yang sedang mendengarkan juga pengen tahu apakah nantinya ingin jadi atlet atau ingin jadi yang lain. Untuk menjadi pemain profesional basket sih bukan tujuan saya yang nomor 1 ya. Karena tujuan saya nomor 1 itu jika bisa saya ingin mendapatkan beasiswa untuk kuliah juga karena basket. Jadi saya ingin basket saya ini membantu pendidikan saya juga. Iya. Apakah ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Amerika juga? Di Amerika kalau bisa. Ya, memang di Amerika ini mereka menyediakan ya, Van ya, dan juga Fatih dan teman-teman semua beasiswa untuk para atlet lah ya istilahnya ya, untuk bermain menjadi tim di sekolahnya dan juga nantinya siapa tahu bisa direkrut sama NBA. Amin. Gitu ya. Amin. Amin. Wah. Nah, keren. sekarang terakhir apa nih pesan-pesan buat teman-teman di Indonesia? Saya cuma pengen bilang sih satu, para orang-orang Indonesia ke Amerika tuh sebenarnya banyak sekali kesempatannya, cuman banyak yang tidak tahu. Oke. Dan saya ingin semua itu untuk selalu menjadi orang yang penasaran dan menjadi orang yang sangat curious untuk melanjutkan pendidikan atau basket di Amerika, karena sebenarnya tidak sesusah itu. Iya. Iya, nah, Oke. ada tips nggak dari Fatih gimana untuk mencari informasinya itu? Kalau bisa banyak kontak-kontak sama pelatih dari sana dan tanya untuk rekomendasi sekolah sih. Ya, iya, dan mungkin juga rajin-rajin untuk mencari tahu ya lewat Google gitu ya. Karena sebenarnya banyak sekali program yang disediakan dari sekolah-sekolah di Amerika untuk para murid yang asing. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Fatih. Thank you banget Fatih atas ceritanya, dan ini tentunya bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman Kudos yang sedang mendengarkan. Kudos juga buat Fatih atas prestasinya ya. Oke, good luck Fatih. Thank you.